Saya yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sadrifal, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, dengan NIM 211250991. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Andalas Cendekia kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa baik, hatinya lembut, lisannya cerdas, otaknya Allah Akbar. Semuanya tepuk semangat luar biasa. Oke, silakan antum lihat kerapiannya atau lihat kebersihan di ruang kursinya. Siapa? Kalau ada silakan. Sekarang kita lanjutkan dengan silakan dipimpin oleh Arkan. Salah satu surat yaitu surat An-Nas, sama-sama ya. Baiklah, anak Ustaz, pada hari ini ya kita akan belajar materi yang sangat luar biasa, yaitunya apa judulnya? Menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Baiklah, anak Ustaz, sebelum kita masuk materi ini, alangkah baiknya atau kita materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Masih ingat? Nah, saling menghargai dalam keberagaman. Apa itu keberagaman? Berbeda-beda atau bermacam-macam. Jadi kita ini berbeda. Yang materi berikutnya yaitu menyambut usia bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Ya, lanjut. Bagaimana kabarmu? Sehat. Alhamdulillah. Apakah antum sudah pernah melihat temannya semakin bertumbuh? Pernah melihat? Pernah melihat orang dewasa yang mempunyai kumis? Mempunyai jenggot?
Kemudian sudah pernah melihat tanda-tanda orang yang sudah balik? Apa tanda-tandanya? Umur 15, apa lagi? Apa? Masih bagi perempuan. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta didik dapat memahami pengertian balik, baik itu secara bahasa dan secara istilah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan tanda-tanda usia balik, kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjut. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kita menggunakan metode pembelajaran PBL. PBL itu artinya adalah, itu bahasa Inggrisnya ya, Problem Based Learning. Jadi PBL itu adalah memecahkan sebuah masalah. Jadi antum itu berdiskusi dan bertanya jawab bersama teman-temannya dan presentasi nanti ke depan apa yang kalian tak ketahui tentang balik. Sebelumnya ada yang tahu? Ada apa? Sofi, apa Sofi? Adalah maksudnya usia dewasa bagi muslim laki-laki yang ditandai dengan perkasaan dan muslim perempuan yang ditandai dengan keluarganya dan dapat menjadi seorang orang. Oke, nah coba ini apa? Sampai. Coba antum amati nih gambar ini. Terus apalagi ini? Remaja terus. Nah, kemudian yang apa namanya? Yang badannya? Terus? Oke. Kira-kira dari nomor itu, dari gambar itu, posisi antum itu dari mana? Nomor 1 kan, nomor 2 atau nomor 3? Itu asal katanya itu adalah berasal dari bahasa Arab. Apa namanya? Balago. Balago itu artinya sampai. Kemudian mencapai secara istilah balik adalah telah masuk usia dewasa bagi seorang muslim. Apa artinya mukhalaf? Coba Sofi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Terus seperti ibadah, muamalah dan hukum lainnya. Maka sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas aturan Islam. Siapa yang membahas itu? Adalah para ulama. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah, khususnya bagi anak laki-laki, atau di dalam bahasanya ihtilam, keluarnya mani karena mimpi tertentu. Nah, ada berapa dari tanda-tanda balik? Ada 1, 2. Tanda balik menurut ilmu fikih bagi perempuan menurut ilmu
biologi. Di dalam ilmu fikihnya namanya balik, kalau di dalam ilmu biologi namanya puber. Dan jelas tadi ya, mengalami mimpi basah yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai tumbuh yakun. Posisi yakun mana? Sini. Ini khusus laki-laki, terbentuk otot-otot pada tubuh. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, khusus bagi perempuan. 1. Mengalami menstruasi pertama. 2. Tumbuhnya payudara. Yang ketiga, pinggul membesar sementara pinggang mengecil. Tidak kelompok. Nah, sekarang Ustadz ingin bertanya, mulai dari pengertian dan tanda-tandanya menurut ilmu fikih dan biologi, maka antum tuangkan di dalam tugas ini nanti. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat luar biasa. Tugas kelompok ya. Siap? Coba tepuk semangat luar biasa. Tepuk semangat luar biasa. Sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam ia bermimpi Aden dan salat yang saat itu ia terkejut melihat celana dan sarungnya basah. Ia langsung menyembunyikan sarung itu di balik gundukan kemudian sholat karena takut diejek oleh kakaknya. Ia juga bingung mengapa ia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Kak, tidak ada. Tiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali terlambat sholat subuh karena tidurnya
Dan yang terakhir, Apa nama perubahan yang dialami Fatimah menurut ilmu fikih disertai alasannya? Menurut karena datangnya air. 2. Apa nama perubahan yang dialami Qasim menurut ilmu pengetahuan biologi disertai alasannya? 3. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah tampil dengan penuh semangat. Semuanya, tepuk semangat luar biasa. Oke, baiklah Ustaz. Dari penampilan antum yang barusan tadi adalah merupakan penampilan yang sangat luar biasa. Maka kita kasih tepuk tangan semuanya. Dan melalui kasus dua anak tadi ya yang sudah balik tadi, bahwa si Fatimah sama Qasim tadi, dia itu bingung dengan dirinya sendiri karena sebelumnya dia belum pernah mengalami. Pas ternyata tanpa disadari muncul suatu yang berbeda. Kalau yang Fatimah itu, dia merasa perasaannya itu agak beda dari sebelumnya, gelisah, menangis dan lain sebagainya. Kemudian yang laki-laki merasa si Qasim itu, dia itu mimpi aneh, ya, yaitu mimpi basah. Jadi permasalahan tadi itu adalah merupakan terdapatnya tanda-tanda balik. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Dari bahasa Arab, balaga artinya sampai atau mencapai. Secara istilah balik adalah telah masuk usia dewasa bagi seorang. Coba nih, kita fikih. Tanda-tanda baliknya fikih. Satu, tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda baliknya. Adalah keluar mandi badan sebagai tanda kedewasaan. 2. Usia 15 tahun. Coba kan, bagi yang laki-laki, menurut ilmu fikih yang laki-laki, Memberi rasa bagi nah, jadi kesimpulannya bahwa ada 2 poin. Satu, pengertian secara bahasa. Apa artinya tadi? Berasal dari bahasa Arab, balaghah. Artinya sama. Kemudian tanda-tandanya menurut ilmu fikih, orang balik itu satu, bagi laki-laki mimpi basah. Kemudian umur 15 tahun. Kemudian bagi perempuan dan mencapai umur 15 tahun. Menurut biologi itu, bagi yang laki-laki itu salah satunya tandanya ada kumis, ada jenggot, dan suaranya makin besar. Kemudian yang perempuannya itu datangnya haid, kemudian apa namanya? Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Soalnya antara belum dan sudah. Saya bacakan ya. Apakah kalian mengetahui pengertian balik? Sudah. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Sudahkah kalian tahu apa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Apakah kamu berpartisipasi dalam diskusi kelompok? Apakah kamu mempresentasikan hasil diskusi kelompok?
Oke. Apakah kamu sudah menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, Ustaz. KPD, Lembaran Kerja Mandiri. Maju sini. KPD. Kasih dia sini. Sekarang dikumpul. Ambil ya. Tempo anak soleh. Ya. Jadi intinya adalah apabila pada diri anak ustadz semuanya terdapat tanda-tanda yang dipelajari tadi, maka tidak usah takut dan cemas. Dan tanda-tanda itu adalah merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah. Nah, kemudian karena waktunya sudah habis, maka kita tutup doa. Sekarang silakan dipimpin sama Akak. Baiklah Ustaz, jadi dengan tutupnya doa, maka materi kita untuk selanjutnya itu adalah kewajiban kita setelah balik. Ya, jadi kita pelajari minggu depan. Paham belum? Oke, semuanya tempo anak soleh. Kita tutup.